Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan tentang Kode Etik Humas Regional ASEAN FAPRO. Saya mewakili dari Arba Khairul Umam, NIM 0019, Aulia Maharani, NIM 0078, dan saya sendiri Awalina Rahayu, NIM 0007. Di sini saya akan menjelaskan FAPRO. Apa itu FAPRO? FAPRO merupakan asosiasi humas regional yang didirikan oleh organisasi kehumasan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Perhumas atau Perhimpunan Humas Indonesia termasuk salah satu anggotanya sekaligus pendirinya. Dalam sidang umumnya di Manila tanggal 27 Maret 1978, FAPRO mengesahkan suatu pedoman kode etik, yaitu Kode Etik Praktik Profesional dan Etik. Setelah itu ada preambul atau mukadimah. Preambul sendiri diterjemahkan dalam bahasa Prancis, yaitu artinya pernyataan pengantar dan ekspresi dari sebuah dokumen yang menjelaskan tujuan dokumen dan filosofi yang mendasarinya. Preambul kode etik ini menyatakan keinginan untuk memajukan praktik PR yang sehat dan bertanggung jawab guna memelihara sarana yang dinamis bagi penyebaran kebenaran untuk kemajuan, kemakmuran, keadilan sosial, dan perdamaian di kawasan ASEAN sesuai dengan prinsip-prinsip deklarasi ASEAN. Berikut adalah 6 kode etik FAPRO. Baik, terima kasih untuk Mbak Awalina, dan saya Aulia Maharani akan melanjutkan presentasinya. Hanya sekedar pengingat bahwa kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan dan harus diaplikasikan atau dilaksanakan oleh kelompok profesi dengan tujuan untuk memberikan pengarahan kepada para anggotanya. Dan kita akan masuk dalam kode etik Humas Regional ASEAN atau FAPRO. Di sini tujuan adanya kode etik Humas Regional ASEAN atau FAPRO adalah agar para praktisi public relation ASEAN akan taat pada tujuan-tujuan yang tercantum dalam konstitusi FAPRO. Dan dari tujuan tersebut kita beralih ke macam-macam kode etik profesi FAPRO, yakni etika terhadap integritas pribadi dan profesi, perilaku terhadap klien dan majikan, perilaku terhadap rekan seprofesi, perilaku terhadap publik dan media, serta hubungan dengan ASEAN. Yang pertama ada integritas pribadi dan profesi. Dapat dilihat pada poin A sampai F ini adalah nilai dan kualitas moral yang harus dimiliki oleh seorang anggota FAPRO, yakni seorang anggota FAPRO akan memelihara nilai-nilai moral yang tinggi dan reputasi yang sehat dari profesi yang bertanggung jawab dan akan menaati konstitusi dan peraturan FAPRO. Memainkan peranan yang luas untuk meningkatkan ASEAN karena kita berhubungan dengan khalayak yang luas. Memupuk hubungan antar manusia guna memperkokoh kerjasama ASEAN bagi kemajuan dan kesejahteraan. Selanjutnya, akan memainkan peranan yang luas agar rakyat menerima relevansi ASEAN bagi masa depan mereka. Berusaha bagi realisasi lebih ekstensif oleh publik terhadap nilai ASEAN sehingga jembatan kegiatan komersial dan masyarakatnya. Dan yang terakhir, akan menyebarluaskan pandangan ASEAN untuk memanfaatkan kesempatan yang meluas di seluruh kawasan, bahwa ASEAN telah terbuka bagi klien atau organisasi. Berikutnya, yang ketiga ada perilaku terhadap majikan atau klien. Poin A sampai E ini adalah sikap-sikap yang harus dimiliki seorang anggota FAPRO untuk bertanggung jawab terhadap klien dan majikannya. Yakni ada poin A, yaitu seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang bertentangan atau bersaing tanpa adanya persetujuan dari mereka yang terlibat. Kedua, anggota akan memelihara kepercayaan, baik dari klien maupun majikan yang sekarang dan yang terdahulu. Seorang anggota tidak akan menggunakan cara-cara yang merugikan rekan anggota, klien, atau majikan. Memberikan pelayanan jasa bagi klien atau majikan, seorang anggota tidak akan menerima upah, komisi, atau pembayaran lainnya setelah mengungkapkan fakta-fakta kecuali dari klien dan majikan yang dimaksud.
terakhir, seorang anggota tidak akan mengusulkan pada calon klien atau majikan agar upah lainnya dikontingensikan atas sesuatu hasil yang diperoleh dan tidak akan menandatangani sesuatu perjanjian mengenai hal ini. Selanjutnya adalah perilaku-perilaku terhadap publik dan media. Seorang anggota FAPRO akan melakukan kegiatan profesinya untuk kepentingan publik dan untuk martabat seorang individu sebagai warga negara ASEAN. Yang kedua, tidak akan melakukan praktik-praktik yang mencemarkan integritas saluran-saluran komunikasi dan akan bekerja sesuai dengan kebijakan ASEAN. Tidak akan menyebarluaskan informasi palsu dan menyesatkan yang akan merusak profesi. Setiap akan menjadi wakil yang setia dari organisasinya dan akan membantu menyebarluaskan informasi bagi kepentingan ASEAN. Yang kelima, ada perilaku terhadap rekan seprofesi. Ini adalah tentang bagaimana cara kita, bagaimana kualitas moral kita terhadap rekan sebaya, rekan seprofesi kita. Seorang anggota FAPRO tidak akan mencemarkan reputasi profesional atau praktik dari seorang rekan anggota dengan sengaja. Namun, apabila seorang anggota mempunyai pembuktian bahwa seorang rekan anggota bersalah melakukan praktik tidak etis, tidak sah atau tidak jujur, termasuk pelanggaran terhadap kode etik ini, dia harus menyampaikan informasi kepada Dewan FAPRO. Selanjutnya, seorang anggota FAPRO tidak akan berusaha mendesak seseorang rekan anggota terhadap klien atau majikannya. Dan yang terakhir, akan bekerja sama dengan rekan-rekan anggota di seluruh kawasan ASEAN untuk menegakkan dan melaksanakan kode etik ini. Dan yang terakhir ada hubungan dengan ASEAN. Organisasi-organisasi anggota FAPRO harus menaati tujuan-tujuan ASEAN yang tercantum di dalam Deklarasi ASEAN dan Persetujuan ASEAN. Dan yang kedua, akan berusaha bekerja sama dengan Komisi Kebudayaan dan Informasi ASEAN guna meningkatkan kemajuan dan usaha-usaha memasyarakatkan ASEAN. Dan perlu digarisbawahi, bila seorang anggota FAPRO dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar atau tidak menaati kode etik tersebut, maka akan mendapatkan penilaian dan pandangan yang negatif dari pihak eksternal maupun internal, yang mungkin juga akan mempengaruhi kegiatan di masa mendatang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arba Khairul. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang saya ambil dari jurnal penelitian yang berjudul Keterlibatan ASEAN dalam Menangani Konflik Myanmar yang ditulis oleh Ipung Pramudya dan Madeseli dari Universitas Cendrawasih Jayapura. Dalam jurnal penelitian ini, keterlibatan ASEAN dalam mengupayakan penyelesaian konflik di Myanmar masih belum berhasil sepenuhnya, karena ada norma dan prinsip non-intervensi yang dianut oleh para anggota ASEAN yang menjadi dasar bagi kelangsungan hubungan antar anggota ASEAN. Norma dan prinsip non-intervensi inilah yang menjadi penghambat keterlibatan ASEAN. Lalu jika dilihat dari Kode Etik Humas Regional ASEAN atau FAPRO, ini tidak akan bisa efektif yang seharusnya Humas ASEAN dalam tugasnya pada poin kedua tentang integritas pribadi dan profesi dari nilai A hingga F. Seorang anggota FAPRO akan memelihara nilai-nilai moral yang tinggi dan reputasi yang sehat, lalu akan memainkan peran yang luas untuk meningkatkan ASEAN. Yang ketiga, akan memupuk hubungan antar manusia guna memperkokoh kerjasama ASEAN. Yang keempat, akan memainkan peranan yang luas agar rakyat menerima relevansi ASEAN. Yang kelima, akan berusaha bagi realisasi lebih ekstensif oleh publik terhadap nilai ASEAN. Yang terakhir, akan menyebarluaskan pandangan ASEAN untuk memanfaatkan kesempatan yang meluas di seluruh kawasan. Beberapa kode etik tersebut tidak akan efektif apabila ASEAN masih memiliki hambatan seperti pada poin ke-6, yaitu organisasi-organisasi anggota FAPRO harus menaati tujuan-tujuan ASEAN yang tercantum di dalam Deklarasi ASEAN dan Persetujuan ASEAN. Hal tersebut harus dipatuhi karena ada persetujuan dalam norma dan prinsip non-interferensi, yaitu negara anggota ASEAN tidak bisa masuk mencampuri urusan internal atau regional negara. Yang berarti dalam hal ini ASEAN tidak bisa langsung ikut campur dalam masalah ini. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Apabila kalian ada pertanyaan, boleh komen di bawah, atau kalian juga boleh komen di chat grup Etika Profesi. Saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.